Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kalian siapkan buku paket dan buku tulis kalian. Sebelum kita mulai, seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, kalian sekarang amati gambar berikut ini dengan teliti. Apa sih yang kamu lihat pada gambar? Nah, kamu bisa melihat ya, di gambar itu jalanan tampak sangat kotor. Sampah dibuang sembarangan. Padahal di situ sudah ada tempat sampahnya, tapi sampah masih berserakan. Bahkan tempat sampahnya juga tidak ditutup, sehingga banyak mendatangkan lalat. Sekarang anak-anak, kalian lihat bacaan ya. Itu bisa dilihat di halaman 159. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, anak-anak, dari kalimat ini seperti biasa kalian bisa menunjukkan masalah. Mana sih masalahnya? Nah, yang pertama bisa kalian lihat itu jalanan umum. Jalanan umum tampak kotor. Ini masalah ya anak-anak ya. Kemudian masalah yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Kemudian lagi masalah sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Kemudian tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Itu adalah kalimat yang menunjukkan masalah. Sekarang kalian bisa mencari lagi kalimat yang menunjukkan saran. Ini contohnya kalimat menunjukkan saran ya. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Itu adalah kalimat saran yang ada di bacaan jalan yang bersih. Nah, anak-anak, hendaknya kita bersyukur memiliki jalan umum ya. Jadi dengan bentuk syukur itu bagaimana? Kita harus menjaga jalan agar tetap bersih. Nah, di sini anak-anak kewajiban dan hak ya yang berkaitan dengan jalan umum. Apa sih kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum? Nah, yang pertama, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Itu kewajiban ya anak-anak ya. Hak yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Kewajiban juga wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kemudian hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya, itu kewajiban ya anak-anak ya. Haknya mendapatkan keselamatan saat menggunakan jalan umum. Kita juga wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendaraan. Hanya mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Kita juga wajib menggunakan pengaman, misalkan helm ya.
kita juga berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Ini adalah kewajiban kita terhadap jalan umum dan hak kita terhadap jalan umum. Nah, kalian sekarang cermati halaman 161. Benny bertemu tukang jajanan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Di bawah ini anak-anak, kamu bisa memberi tanda centang atau checklist atau silang. Kalau checklist itu menyatakan makanan yang sehat, sedangkan kalau silang itu menyatakan makanan yang tidak sehat. Untuk nomor 1, makanan digoreng dengan minyak yang bekas berwarna hitam. Sehat atau tidak anak-anak? Ya, itu tidak sehat. Makanan tertutup rapat, yaitu termasuk makanan yang sehat. Makanan terbuka tidak sehat. Makanan dibungkus koran tidak sehat. Makanan terlalu manis juga tidak baik untuk kesehatan. Makanan bersih tentu saja sehat ya. Makanan yang masih segar juga sehat. Makanan sudah basi, makanan yang tidak sehat. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalau kalian membeli jajanan di luar juga harus memperhatikan bagaimana makanan itu digoreng. Misalkan minyaknya sudah hitam, artinya makanan itu tidak baik untuk kesehatan kalian. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Nah, kalian amati kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurut kalian baik? Nah, apakah itu juga baik untuk kesehatan kalian? Yang mana anak-anak yang baik? Nah, kalau dilihat dari kemasannya, yang baik ini bisa tampak kalau ini menurut Deno itu yang bagus adalah kemasan yang jajanan donat. Karena kenapa? Ini disimpan di dalam kemasan yang tertutup sehingga donat ini tetap bersih dan higienis. Nah, kalau ini kan terbuka ya anak-anak ya, apalagi ini kemasannya. Kemasan ini sangat-sangat tidak baik ya. Dalam koran ya ini ya, makanan kalau dalam koran tidak baik anak-anak, apalagi kalau makanan itu panas, bisa saja tinta yang ada tulisan di koran itu menempel pada makanan. Nah itu ya anak-anak, bagaimana kalian memilih kemasan makanan yang sehat. Terima kasih anak-anak. Materi subtema 4 pembelajaran 4 sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi jika ada yang belum paham, jangan segan-segan untuk bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Untuk tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.